Kita semua diatur dalam sebuah tataran hukum atau kaidah-kaidah kehidupan yang harus ditaati oleh setiap kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi harapan, mimpi, tetapi juga apa yang menjadi prinsip kepribadiannya. Tetapi dari konsep itu manusia kita, kehidupan manusia juga tidak terlepas dari apa yang merupakan kaidah hukum yang harus ditaati dalam perspektif kehidupan manusia. Kita ambil contoh, ada orang bebas atau orang merdeka yang memiliki, kita katakan saja contoh, seseorang memiliki atau membelanjakan kendaraan untuk memobilisasi kepribadian ataupun keluarga, mempermudah semua aktivitas kehidupan, apalagi dalam perjalanan yang panjang. Ketika membelanjakan kendaraan adalah milik kepribadiannya. Setelah masuk pada dunia sosial atau dalam kehidupan hukum, maka ada rambu-rambu yang harus ditaati di dalam menggunakan kendaraan. Ada rambu lalu lintas, garis mana yang harus dilambung, mana yang tidak boleh. Ketika orang masuk lampu merah, bagaimana harus dia berhenti. Tetapi ketika orang melanggarnya, pasti dia akan menerima konsekuensi daripada sebuah perilaku yang tidak taat. Demikian pula dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan religi atau kehidupan dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita hidup juga dalam sebuah tataran kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap kehidupan manusia kita. Dari konsep bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mengawali seluruh perjalanan hidup kita di bulan Juni, firman Tuhan yang diturunkan oleh Lembaga GP Papua bidang IAI, Iman, Ajaran, dan Ibadah, menegaskan tentang sebuah ketaatan, perilaku hidup yang harus taat, mengasihi, mencintai apa yang menjadi prinsip panggilan iman kita. Dalam Imamat pasal 27 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-34, mengisahkan tentang sebuah tataran hukum yang diatur bagi kaum umat Israel untuk dapat melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip kehidupan yang harus ditaati dan dilakukan dalam perjalanan pergumulan kehidupan umat kepunyaan Tuhan. Dalam pandangan Profesor Dr. orang Maluku ya, John Titalay, dia berpandangan atau dalam tulisan Profesor Dr. Titalay, dia mengatakan bahwa umat Israel dalam memahami kaidah-kaidah kehidupan, dalam menaati apa yang menjadi prinsip kehidupan dalam hukum, memberi, itu baru ada dalam kesadaran ketika terjadi dua wilayah pelayanan atau wilayah pemerintahan, utara dan selatan.
Dan ternyata pada wilayah utara memahami persis apa yang merupakan konsep untuk memberi kepada Tuhan dari seluruh apa yang mereka miliki, baik ladang, hewan, tetapi juga apa yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan umat yang berada di wilayah utara masa pemerintahan Yerobeam. Ini mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang harus melakukan apa yang menjadi prinsip ketaatan, ketulusan, dan mengasihi, mencintai Tuhan sebagai Tuhan yang memberi kehidupan, atau dengan istilah Tuhan yang adalah providen, yang menganugerahkan semua berkat kehidupan, termasuk di dalamnya nafas yang dimiliki oleh manusia kita. Bahwa dalam kehidupan kita, dalam kontrak kehidupan dalam iman, kita berjalan dalam sebuah tataran hukum Allah yang suka ataupun tidak harus ditaati oleh setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Allah kita, yaitu melakukan ketetapan-ketetapan kaidah-kaidah iman yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh hukum Allah. Berbicara tentang memberi persepuluhan atau berjanji untuk memberi, ada dua hal prinsip. Kadang orang salah menafsirkan atau memahami arti nasar dan arti memberi persepuluhan. Nasar adalah bagian yang telah dijanjikan oleh orang untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kita, Alkitab memberikan kesaksian tentang orang-orang yang memberi nasar. Ketika Hana, dia bernasar kalau anak yang ia lahirkan itu adalah seorang laki-laki atau putra, maka dia akan bekerja melayani pekerjaan Tuhan sampai ia mati. Atau kita dengar kisah seorang panglima Israel. Dia ketika dalam masa pergi untuk berperang, dalam kitab Tawarik, ya, 1 Tawarik pasal 7 di sana, dia katakan bahwa ketika ia menang terhadap peperangan, sesuatu yang ia melihat pertama saat kembali, maka dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan nasar itu harus digenapi, dan jika tidak merupakan piutang yang harus digenapi dan dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika orang memberi persepuluhan, itu adalah sebuah prinsip yang dimintakan oleh Tuhan untuk bagaimana orang memberi persepuluhan dari apa yang ia miliki. Saya ketika ada di Sorong ini ditantang oleh seorang penatua penatua yang sudah mengakhiri masa periodisasi. Dia katakan untuk saya begini, walaupun saya setiap kali dalam diskusi bersama, dia katakan, Bapak, waktu kita persepuluhan itu bukan hanya kita memberikan materi kita, uang kita, atau barang yang milik kita, tetapi juga waktu kita, kehidupan kita, itu harus memberi persepuluhan kepada Tuhan.
Maka tatkala kita dengar perkataan Tuhan Yesus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku sejam dengan aku? Artinya bahwa untuk berjaga bersama dengan Tuhan, waktu kita, hidup kita, segala yang ada pada kita harus memberi kepada Tuhan karena Dia telah melimpahkan. Maka prinsip dalam memberi persepuluhan itu adalah permintaan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Malaki pasal 3 di sana, Tuhan katakan, ujilah aku apakah aku tidak melimpahkan berkat, melimpahkan kelimpahan bagi hidupmu. Itu adalah prinsip. Kalau nasar dan persepuluhan adalah dua prinsip pemberian yang berbeda. Yang satu adalah perjanjian kita dengan Tuhan, dan itu menimbulkan prinsip di mana kita bernasar untuk mendapatkan sesuatu menurut apa yang menjadi harapan bahkan keinginan kita manusia. Tetapi pemberian persepuluhan adalah Tuhan memintakan untuk kita menyerahkan apa yang menjadi bagian kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Dia katakan, ujilah aku apakah aku tidak melimpahkan berkat-berkat dalam hidup ini. Ini adalah prinsip kehidupan orang-orang yang percaya, yang telah mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Terkadang kala untuk memberikan prinsip itu tidak hanya umat Tuhan, tetapi juga para pekerja di ladang Tuhan pun takut, bahkan enggan untuk memberikan waktu persepuluhan itu. Memberi persepuluhan adalah bagian yang harus dipersembahkan kepada Tuhan Allah kita karena merupakan sebuah janji Tuhan untuk melimpahkan berkat-berkat kehidupan. Dia adalah Allah providen, Allah sumber berkat yang memberi dengan cuma-cuma kepada kita. Dan Dia minta supaya setiap apa yang kita peroleh atau pemberian Tuhan itu mempersembahkan kepada Dia. Banyak sekali ketika kita berbicara tentang memberi persepuluhan, ada dalam sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan orang kadang mungkin bertanya, untuk apa bawa persepuluhan? Apakah Tuhan itu miskin? Oh tidak. Berbicara tentang Allah sumber kehidupan, Dia adalah pemilik segala-galanya. Tetapi berbicara tentang Tuhan, maka orang berbicara tentang sebuah ketaatan yang diberikan, yang disampaikan kepada Tuhan bagi umat kepunyaannya. Apakah mereka mengasihi Dia dengan sepenuh hati? Apakah mereka mencintai Dia dengan sepenuh hati? Apakah mereka taat dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan? Itu adalah sebuah prinsip. Sebab ketika orang tidak lagi melakukan sebuah ketaatan, orang tidak lagi melakukan hal-hal yang takut kepada Tuhan, maka tindakan perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan sosial dunia juga kita tidak akan takut. Karena Tuhan yang adalah sumber kehidupan, pusat kehidupan umat manusia, terkadang kita mengabaikan apalagi sesama manusia. Dan karena itu kalau kita belajar dari bagian pembacaan ini, tahun ke-7 atau tahun Yobel adalah tahun pembebasan, tahun di mana setiap orang umat Israel membebaskan apa yang menjadi miliknya, khusus ladang gandum diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan.
bahwa Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu memberikan kesempatan kepada setiap kita dalam kesadaran hidup sosial untuk dapat memberi kepada sesama dalam sebuah perhatian yang baik. Dan karena itu, ketika menguji Tuhan dengan segala apa yang menjadi milik kita, membutuhkan sebuah kesadaran hidup yang tinggi, kesadaran yang baik dari setiap orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Kristus. Sebab pemberian kita tidak akan melebihi apa yang telah diberikan oleh orang-orang lain. Pemberian kita tidak lebih baik daripada apa yang dipersembahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Sebab kita semua menerima kehidupan ini hanya dengan anugerah, kata Rasul Paulus. Menerima kehidupan ini dengan sebuah anugerah kasih setia Tuhan bagi kehidupan ini adalah dengan cuma-cuma. Maka kita pun memberi harus dengan sebuah pemberian kepada sesama dengan cuma-cuma, dan memberi kepada Tuhan dengan sebuah ungkapan syukur. Memberi kepada Tuhan dengan ungkapan syukur, memberi kepada Tuhan dengan cinta kasih, memberi dengan sebuah ketaatan, kejujuran, dan kesetiaan. Itu adalah prinsip iman panggilan kita kepada Tuhan Allah kita. Alkitab memberikan kesaksian bahwa begitu banyaknya contoh yang diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Beberapa yang tadi saya sudah katakan, misalnya contoh pemberian yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Kain memberi dari apa yang merupakan pemberian yang sisa, tetapi Habel memberikan dari hasil yang pertama dan yang utama kepada Tuhan. Maka jangan kita cemburu ketika Tuhan melimpahkan berkat-berkat dan menganugerahkan kepada orang yang taat dan setia. Pemberian itu bukan diukur dengan berapa banyaknya kekayaan yang kita peroleh, tetapi betapa banyak besarnya kehidupan yang penuh sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Kehidupan ini diukur dengan sebuah kehidupan sukacita. Ketika orang yang memiliki kekayaan banyak tetapi hidup sakit-sakit, hidup menderita, kadang dia tidak nikmati. Bapak Ibu perhatikan, orang serakah ketika dia menikmati apa yang bukan hasil kerjanya, bukan berarti penderitaan sakit itu adalah merupakan semuanya. Banyak orang yang menerima apa yang bukan hasil upahnya, dan ketika dia mendapat pantangan tidak boleh makan A, B, C, D, dan seterusnya, sementara orang miskin dia bisa makan apa saja, menikmati sukacita dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Saya satu kali lewat dengan anak saya, dia bilang, "Bapak, kasihan orang yang agak sedikit gangguan mental ya, pungut sisa-sisa makanan yang dibuang di sampah." Dia katakan begini, kenapa dia tidak sakit kalau dia makan itu? Itulah cara Tuhan menjaga, menolong dia dalam prinsip kehidupan, dalam kehidupan manusia.
Tetapi orang yang hidup sehat, orang yang menikmati segala-galanya, terkadang dibatasi dengan rambu-rambu yang harus dilakukan oleh seorang ahli kesehatan, atau orang kesehatan membatasi dia makan A, B, C, dan D. Tetapi dia sakit. Orang sakit jiwa, dia sakit jiwa, tetapi ketika dia makan makanan yang dibuang di sampah, dia masih hidup sampai sekarang. Masa corona kita semua takut untuk menikmati atau ada dalam komunikasi sosial yang berlebihan. Tapi orang yang ada di luar sana, orang hidup dan sampai pada hari ini. Orang yang sehat banyak mati, tetapi kita tidak pernah dengar orang gila dia mati di jalan. Ya Bapak Ibu. Itu artinya bahwa Tuhan begitu baik menjaga dan memelihara kehidupan orang-orang yang penuh dengan kesederhanaan. Bukan berarti kita harus gila lalu kemudian mendapat belas kasihan itu, tidak. Tetapi bagaimana membandingkan dua sisi yang berbeda, lalu kemudian kita duduk merenungkan itu dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan begitu baik menjaga dan menganugerahkan kehidupan ini dengan cuma-cuma bagi mereka yang tidak berdaya. Maka sesungguhnya pemberian dalam memberikan persepuluhan itu adalah bagian yang juga harus ada dalam sebuah ketaatan kita. Tuhan katakan, ujilah aku, apakah aku tidak melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Dalam nats pembimbing kita tadi, di sana dikatakan dalam ayat yang ke-30 bagian pembacaan firman Tuhan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang persembahan kudus, maka kita berbicara tentang kekhususan, memberi secara khusus kepada Tuhan. Tetapi terkadang kala kita tidak mampu untuk melakukan itu karena keinginan kedagingan kita melebihi dari apa yang sepatutnya. Bahkan terkadang kala kita menyalahgunakan itu dalam konsep cara pandang kita yang keliru. Terkadang kita, ini saya memberi kepada orang yang membutuhkan semata. Padahal itu adalah pemberian pelayanan kita secara kehidupan sosial. Tapi memberi untuk Tuhan adalah bagian yang wajib untuk dipersembahkan. Maka dalam perjalanan pergumulan kita, mengawali seluruh pergumulan kita di bulan Juni 2024, hal yang perlu untuk kita jalani adalah sebuah ketaatan, sebuah komitmen diri, sebuah kesetiaan, dan sebuah kecintaan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik kehidupan kita, baik materi kita, baik waktu kita untuk Tuhan. Dalam tulisan Profesor Dr. Octavianus, dia memberikan sebuah catatan penting bagi kita, bagi kehidupan umat manusia kita, bahwa pemberian atau kesempatan untuk kita hidup di dunia ini adalah sementara. Maka waktu kairos, dia katakan bahwa waktu kairos itu dia ketika diberikan kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, waktu itu dia datang dan pergi, tidak akan kembali lagi. Maka pemberian kita hari ini tertunda, dia tidak akan kembali untuk hari esok.
Waktu Tuhan itu adalah waktu di mana kita harus benar-benar mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah memanage kehidupan dalam sebuah ketaatan dan kesetiaan. Membentuk diri, memperbiasakan diri kita untuk bagaimana hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber pemberi hidup. Maka kita patut untuk memberi apa yang menjadi tanda syukur kita kepadanya. Ujilah aku, apakah aku tidak melimpahkan berkat. Kalau dalam Nasar kita memberi untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, maka Tuhan bilang memberi juga persepuluhan, uji dia apakah dia tidak melimpahkan berkat itu. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan mempersembahkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, dengan tanpa harus berdalil dengan apa yang menjadi kehidupan. Sebab terkadang kala kita lebih banyak berdalih daripada harus melakukan apa yang patut kita persembahkan untuk Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penetua yang tadi saya katakan, memberi persepuluhan itu waktu, hidup, uang, barang kita adalah milik Tuhan. Kata Demianus Risamasu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.